suamiku dan karyawanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Istri mana yang tak marah ketika mengetahui suaminya berselingkuh? Termasuk juga aku. Aku begitu murka setelah mengetahui perselingkuhan suamiku dengan karyawanku sendiri. Aku dan suamiku baru menikah selama 3 tahun. Kami cukup bahagia, kami sudah dikaruniai 1 orang anak. Dan sekarang aku sedang hamil anak kedua kami. Sebelum menikah dengan suamiku, aku sudah memiliki perusahaanku, meskipun belum sebesar saat ini. Aku bergerak di bidang periklanan. Setelah aku dan suamiku menikah, kami berusaha keras untuk mengembangkan perusahaan itu agar semakin maju. Aku juga menempatkan pemilik perusahaan itu juga atas nama suamiku dan aku, agar kami sama-sama merasa memiliki. Karena aku berharap aku dan suamiku bisa selamanya dan kita tetap berusaha bersama untuk memajukan perusahaan itu menjadi lebih besar. Selama menikah dengan suamiku, tak pernah ada masalah besar, hanya ada masalah kecil-kecil saja. Dan kuanggap itu sebagai pemanis rumah tangga. Tapi beberapa bulan terakhir, aku merasakan sebuah perbedaan di diri suamiku. Yang biasanya suamiku selalu betah di rumah, kini dia jadi sering keluar, meskipun itu di hari libur. Apalagi aku sekarang sedang hamil. Aku dilarang suamiku untuk keluar rumah. Dia beralasan, dia takut aku kelelahan dan membahayakan calon anak kami. Aku begitu bahagia dengan perhatian suamiku. Dia sangat peduli denganku dan juga anak kita. Tapi ternyata di balik itu semua, ada udang di balik batu. Feeling dan insting seorang istri itu selalu benar jika ada sesuatu yang salah dengan suaminya. Aku juga merasakan sesuatu yang berbeda dan sesuatu yang salah di diri suamiku. Aku berusaha mencari tahu. Aku diam-diam menghubungi ke kantor. Aku ingin tahu keberadaan suamiku, apakah ada di kantor atau tidak. Setelah aku menelpon sekretarisku, dia berkata kalau suamiku sudah 2 hari tidak ke kantor. Dan ada juga salah satu karyawanku yang izin juga selama 2 hari ini. Aku menjadi curiga. Apakah ada sesuatu di antara mereka? Kenapa mereka bisa izin dan tidak ada di kantor secara bersamaan? Padahal suamiku selalu pamit kerja, bukan kemana-mana. Biasanya suamiku kalau akan pergi, dia selalu bicara padaku. Dia selalu memberitahu aku kemana dia pergi, karena dia tahu aku akan sangat khawatir jika tidak mendapat kabar darinya. Tapi kali ini suamiku tidak pernah meminta izin padaku atau memberitahu aku dia mau kemana. Apalagi 2 hari ini dia tidak ke kantor, kata sekretarisku. Sedangkan karyawan itu juga tidak ada di kantor sudah 2 hari ini. Feelingku begitu buruk tentang mereka berdua. Tapi aku tidak memiliki bukti apapun. Aku selalu berdoa agar ditunjukkan bukti dan jalan keluar dari apa yang sedang aku alami sekarang. Aku benar-benar berdoa agar Allah memberi petunjuk padaku. Karena semua karyawanku, ketika aku tanya, mereka hanya bungkam, tidak berani menjawab pertanyaanku. Mungkin mereka sedang diancam atau takut kehilangan pekerjaan. Aku bisa memahami itu. Tidak ada jalan lain, aku harus mencari buktinya sendiri. Namun sampai beberapa minggu, aku belum mendapatkan petunjuk apapun. Hingga akhirnya, aku mendapatkan bukti itu dengan cara yang tidak aku sangka-sangka. Hari itu saat aku sedang asik menonton edukasi kehamilan di YouTube, tiba-tiba suamiku mengirimkan sebuah video. Aku tidak tahu apa video itu. Tak pernah-pernahnya suamiku mengirimkan video padaku. Aku lalu membuka video itu di aplikasi WA. Ku download dan kulihat. Videonya tidak jelas. Hanya ada gambar tangan, kursi mobil, pintu. Tidak jelas sekali videonya. Namun suaranya sudah terdengar sangat jelas. Kurang lebih seperti ini suara yang ada di video tidak jelas itu. Sayang, gimana kalau istrimu tahu nanti tentang hubungan kita?
Pasti aku malu banget deh. Kamu tenang aja Dewita, istriku gak akan tahu. Selama ini kan gak pernah ada bukti chatku sama kamu, karena aku selalu menghapus semuanya sebelum aku pulang. Jadi dia tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah curiga. Karyawan yang lain aku yakin mereka juga tidak berani ngomong sama kamu. Kamu tenang aja. Ya sayang ya, kamu gak usah khawatir. Iya, aku percaya sama kamu sayang. Sekarang kita mau kemana? Biasa dong, ke hotel ya, kita check in. Iya, ayo kita ke hotel sekarang. Begitulah kira-kira percakapan yang ada di video itu. Aku rasa video itu tidak sengaja terekam kemudian terkirim padaku, karena videonya memang tidak jelas. Benar-benar aku tidak menyangka. Ternyata suamiku selama ini sudah berselingkuh dengan Dewita, karyawanku sendiri. Hancur, sakit. Aku hanya bisa menangis setelah aku mendengarkan video itu. Rasanya aku seperti disambar petir. Yang selama ini aku anggap rumah tanggaku baik dan suamiku baik, ternyata tidak seperti itu. Suamiku malah selingkuh dengan karyawanku sendiri. Aku tidak menyangka Dewita setega itu padaku. Padahal dia itu salah satu karyawan kepercayaanku. Dulu, dia aku angkat menjadi karyawan tetap di perusahaanku, karena dia memiliki prestasi yang bagus. Dia dulu hanya karyawan biasa dengan gaji yang kecil, karena memang belum memiliki prestasi apapun. Namun aku melihat dia memiliki potensi yang sangat bagus. Aku menjadikannya karyawan tetap dan memiliki jabatan yang cukup bagus di perusahaanku, dan gaji yang sudah cukup besar. Tapi entah mengapa, dia malah merebut suamiku. Dia malah berselingkuh dengan suamiku. Bahkan mereka sudah sering check-in. Kalau dari kata-kata suamiku, sudah pasti mereka sudah lebih dari 1 kali melakukan itu. Aku benar-benar tidak menyangka aku dikhianati seperti ini. Terima kasih ya Allah, Kau sudah menjawab semua doa-doaku dan Kau sudah memberikan petunjuk padaku yang sangat jelas. Padahal hari itu suamiku pamit kerja seperti biasanya. Aku segera memastikan ke karyawanku yang lain, apakah Dewita dan suamiku ada di kantor atau tidak. Setelah aku hubungi, ternyata memang benar, mereka tidak ada di kantor hari itu. Untunglah, aku sudah sempat memasang aplikasi yang bisa menunjukkan keberadaan suamiku. Aku segera membuka aplikasi itu. Ternyata saat ini suamiku sedang menuju sebuah hotel. Aku segera menuju ke tempat itu. Aku yakin suamiku pasti ada di sana. Setelah sampai di depan hotel, aku segera masuk dan bertanya kepada resepsionis. Ternyata memang benar, suamiku baru saja check-in. Aku segera menuju kamar yang dimaksud. Dengan perutku yang sudah sangat besar, aku berusaha berjalan lebih cepat. Aku tidak ingin mereka melakukan hal itu lagi. Aku benar-benar tidak sanggup. Aku rasanya benci sekali. Dengan air mata yang sudah tidak dapat kubendung lagi, aku menangis sembari berjalan. Tak lupa, aku bersiap-siap dengan kameraku. Karena aku tak terima jika aku tidak memiliki bukti dan mereka bisa lolos begitu saja. Setelah sampai di depan kamar, aku mengetuk pintu mereka. Yang membuka adalah perempuan itu. Dia sempat ternganga melihat aku yang datang. Dia mungkin tak menyangka kalau aku tahu keberadaan mereka. Ibu ngapain di sini, Bu? Ada apa? Kenapa? Terkejut ya kalau aku datang ke sini. Mana suamiku? Ibu ngomong apa sih? Emang saya sama suami ibu salah orang kali. Salah orang kamu bilang? Lalu kamu ngapain di sini? Ini kan jam kerja. Kamu bukannya kerja, malah di sini ngapain? Kamu check-in sama suami saya kan? Tidak mungkin. Kamu bisa izin seenak hati kamu pergi begitu saja meninggalkan pekerjaan kalau kamu tidak sedang pergi bersama bosnya. Mana suamiku? Minggir. Aku mendorong wanita itu hingga dia terpepet ke tembok. Entah aku mendapat kekuatan dari mana. Dengan perutku yang besar, aku bisa mendorongnya hingga seperti itu.
Aku lalu masuk ke kamar itu. Dan benar saja, suamiku sedang berdiri di ujung. Mungkin niatnya ingin bersembunyi, namun aku sudah melihatnya terlebih dahulu. Tak lupa, sedari tadi aku sudah merekam semua kejadian itu, termasuk memperlihatkan wajah wanita itu dan juga wajah suamiku. Oh, jadi kamu di sini ya, Mas? Kasian ya, kalian belum sempat ngapa-ngapain tadi ya. Aku udah keburu datang. Aku menggagalkan hari ini dong berarti? Aku menggagalkan rencana kalian untuk melakukan yang kesekian kalinya ya? Kamu lihat, Mas. Aku, Mas, lihat aku. Sekarang aku sedang hamil anak kedua kita, Mas. Dan kamu lihat anak kita di rumah masih kecil, Mas. Kamu malah kayak gini, Mas. Kamu malah bersama wanita lain di sini. Kamu kenapa sih, Mas? Gak bisa bersyukur memiliki aku dan anak-anak. Kita sudah bahagia, Mas, selama ini. Usaha lancar, kita semua sehat, keluarga baik. Kenapa kamu malah seperti ini dengan wanita itu, Mas? Kamu jahat banget sama aku. Kamu tega. Kamu gak mikir apa, Mas? Anak kita itu dua-duanya perempuan. Kamu kenapa tega seperti ini ya Allah, Mas? Kamu juga. Kukira kamu itu wanita baik-baik selama ini. Kamu adalah orang kepercayaanku. Kenapa kamu tega melakukan ini sama aku? Memangnya tidak ada laki-laki lain selain suami aku? Kamu benar-benar kejam. Jahat kamu sama aku. Mereka berdua hanya tertunduk diam. Mungkin mereka sudah sangat merasa bersalah dan malu. Aku segera keluar dari kamar itu. Aku sudah tidak sanggup lagi. Aku berusaha keluar dari hotel. Namun baru sampai di lobi, aku jatuh pingsan. Aku sudah sangat lemas. Badanku benar-benar sangat lemas. Setelah sadar, aku berada di rumah sakit. Perutku masih sangat kram sekali. Namun aku segera mengecek HP-ku. Untungnya rekaman itu masih ada. Aku segera menghubungi pengacaraku. Aku ingin melaporkan semua kejadian ini kepada polisi. Aku tak rela jika mereka bisa bebas begitu saja dengan perbuatan yang sudah mereka lakukan. Setelah kondisiku agak pulih, aku sudah bisa kesana kesini untuk mengurus kasus ini. Aku segera menghapus nama di akte kepemilikan perusahaan. Aku menghapus nama suamiku. Aku juga sudah mengajukan gugatan cerai. Namun gugatan itu belum bisa dikabulkan. Bisa dikabulkan setelah aku melahirkan nanti. Yang jelas kasus yang sedang berjalan sekarang adalah aku melaporkan suamiku dan wanita itu atas perselingkuhan yang mereka lakukan, dan mereka terancam hukuman tentang perzinahan. Aku sudah cukup. Hukuman itu menurutku sudah cukup untuk membalas perbuatan mereka, karena mereka akan menjadi narapidana nantinya. Sudah jelas mereka akan dipenjara. Sakit hati, kecewa, marah, sudah pasti. Aku harus kehilangan semuanya. Aku harus kehilangan suamiku yang selama ini aku anggap baik. Dan aku harus kehilangan nama baik perusahaanku. Perusahaanku sekarang jadi buruk di mata orang karena perselingkuhan yang mereka lakukan. Sebab perselingkuhan ini juga viral di media sosial. Karena aku tak tahan. Aku tak tahan tidak menguploadnya. Bahkan aku juga dilaporkan oleh wanita itu atas pencemaran nama baik. Namun, aku yakin aku tidak bersalah, karena memang itulah yang terjadi. Aku sudah tidak sanggup lagi menahan semuanya. Aku benar-benar kecewa dan sudah sangat benci dengan mereka. Kasusnya sedang berjalan, dan sebentar lagi akan ketuk palu. Itu artinya mereka berdua akan segera dipenjara atas perbuatan yang mereka lakukan. Meskipun aku hancur, aku harus berusaha bangkit. Aku harus bertahan dan semangat demi anak-anak. Aku mulai memperbaiki nama baik perusahaanku, agar semuanya bisa berjalan seperti dulu lagi, meskipun tak sama. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.